Halo bro, selamat datang di Materi Pria. Ini adalah tempat di mana kita nggak cuma ngomongin gaya, tapi juga perubahan hidup sejati. Kalau lo merasa stuck, pengen ningkatin diri, atau cuma butuh insight baru buat jadi versi terbaik dari diri lo, berarti lo udah di channel yang tepat. Di sini kita akan kupas tuntas mindset, kebiasaan, dan strategi yang bisa bantu lo bertransformasi jadi pribadi yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bermakna. Jadi siap untuk level up? Yuk, kita mulai. Rahasia mental tahan baja dan banting. Mengubah tantangan menjadi kekuatan. Pernahkah Anda mengamati seseorang yang terlepas dari badai kehidupan yang menerjang, tetap berdiri tegak, tidak goyah, bahkan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar? Mungkin Anda bertanya-tanya apa rahasia di balik ketangguhan mereka. Jawabannya bukan terletak pada keberuntungan semata atau kekayaan materi, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih berharga. Mental tahan baja dan banting. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan tekanan seperti saat ini, memiliki ketahanan mental menjadi kunci utama untuk tidak hanya sekadar bertahan hidup, melainkan untuk benar-benar berkembang dan mencapai potensi diri. Ini bukanlah sifat bawaan lahir yang hanya dimiliki segelintir orang. Justru, ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari, diasah, dan diperkuat setiap hari oleh siapa saja. Mental tahan baja, atau yang sering kita sebut resiliensi, adalah sebuah kapasitas luar biasa dalam diri. Seseorang untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga, dan secara konsisten menjaga kesejahteraan mental mereka di tengah tekanan. Penting untuk dipahami bahwa memiliki mental baja bukan berarti Anda kebal terhadap rasa sakit, kekecewaan, atau kesulitan. Sebaliknya, ini berarti Anda dibekali dengan mekanisme internal yang kokoh untuk menghadapi, memproses, dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut tanpa merasa hancur atau menyerah. Seseorang dengan mental tahan baja tidak akan lari dari masalah. Justru mereka akan menghadapinya. Mereka tidak akan tenggelam dalam kubangan keputusasaan. Sebaliknya, mereka akan gigih mencari solusi. Dan yang paling penting, mereka tidak melihat kegagalan sebagai sebuah akhir, melainkan sebagai guru terbaik yang memberikan pelajaran berharga untuk melangkah maju. Ada beberapa pilar utama yang secara fundamental membentuk ketahanan mental ini. Pertama, adanya optimisme realistis, yang bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi memiliki keyakinan yang kuat bahwa hal-hal baik bisa terjadi dan bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Kedua, pengendalian diri, sebuah kemampuan esensial untuk secara efektif mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, terutama saat berada di bawah tekanan ekstrim. Ketiga, fleksibilitas kognitif, yakni kesediaan untuk mengubah cara pandang, belajar dari setiap kesalahan, dan beradaptasi dengan situasi baru yang mungkin tidak sesuai harapan. Keempat, adanya rasa tujuan yang jelas, memiliki makna atau misi yang lebih besar dalam hidup yang memberikan kekuatan, tak terbatas untuk terus maju, bahkan saat segalanya terasa berat. Dan yang terakhir namun tak kalah penting, adalah memiliki jaringan dukungan yang kuat, yaitu orang-orang di sekitar yang bisa diandalkan dan memberikan sokongan. Menguatkan fondasi mental tahan baja, membangun mental tahan baja bukanlah seperti menyalakan saklar yang langsung mengubah segalanya. Ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan dedikasi. Mari kita selami lebih dalam setiap pilar utama yang membentuk ketahanan mental yang kokoh ini. Fondasi pertama dari ketahanan mental adalah membangun kesadaran diri yang kuat. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang siapa diri Anda sebenarnya. Anda harus bikin emosi Anda. Jadi apakah Anda benar-benar memahami apa yang Anda rasakan ketika stres atau kecewa? Bisakah Anda membedakan antara kemarahan yang membara, frustrasi yang mengganjal, dan kekecewaan yang mendalam? Dengan mengenali emosi Anda secara akurat, Anda akan mampu mengelolanya dengan jauh lebih efektif. Cobalah praktikkan mindfulness atau meditasi. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang dan mengamati napas serta pikiran Anda tanpa menghakimi. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi pemicu stres Anda. Apa saja hal-hal yang biasanya membuat Anda merasa tertekan, cemas atau marah? Apakah itu tenggat waktu pekerjaan yang mepet, konflik interpersonal, atau ketidakpastian finansial yang terus membayangi? Dengan mengetahui pemicu-pemicu ini, Anda bisa belajar untuk menghindarinya jika memungkinkan, atau setidaknya mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan strategi yang lebih tepat. Terakhir, pahami dengan jujur kekuatan dan kelemahan Anda. Berterus teranglah pada diri sendiri tentang apa yang Anda kuasai dan area mana yang masih
membutuhkan perbaikan. Fokuslah pada pengembangan kekuatan Anda dan cari cara untuk mengatasi atau setidaknya meminimalkan dampak dari kelemahan Anda. Proses ini akan secara signifikan membangun rasa percaya diri dan kompetensi dalam diri Anda. Pilar kedua adalah mengembangkan pikiran yang fleksibel atau yang kita kenal sebagai growth mindset. Cara kita memandang setiap tantangan akan sangat memengaruhi bagaimana kita meresponsnya. Daripada menganggap rintangan sebagai tembok besar yang tidak dapat ditembus, belajarlah untuk melihatnya sebagai peluang emas untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesulitan adalah guru yang ulung, mengajarkan sesuatu yang baru tentang diri Anda dan dunia di sekitar. Lebih lanjut, terima setiap kegagalan sebagai guru terbaik. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup serta proses belajar. Daripada meratapinya, cobalah untuk menganalisis apa yang salah, pelajari dari kesalahan tersebut, dan gunakan pengetahuan baru itu untuk mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Selalu ingat pepatah bijak, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang tidak kalah penting, ubah narasi internal Anda. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Apakah Anda sering mengkritik diri sendiri atau cenderung pesimis? Ubahlah narasi internal Anda menjadi lebih positif dan mendukung. Ganti frasa. Saya tidak bisa dengan saya akan mencoba, atau bagaimana jika saya bisa? Yang menggunakan afirmasi positif dan visualisasi dapat sangat membantu dalam proses ini. Pilar ketiga adalah mengelola stres dan emosi secara efektif. Ketahanan mental bukan berarti Anda tidak akan pernah merasa stres, melainkan Anda memiliki serangkaian alat untuk mengelola stres tersebut agar tidak menguasai diri Anda. Pelajari dan praktikkan berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan, diafragma, relaksasi otot progresif atau meditasi. Teknik-teknik ini sangat efektif dalam menenangkan sistem saraf dan mengurangi respons stres fisik yang merugikan. Carilah saluran emosi yang sehat untuk mengekspresikan dan melepaskan emosi negatif. Ini bisa berupa berolahraga teratur, menulis jurnal, melukis, bermain musik, atau sekadar berbicara jujur dengan orang yang Anda percaya. Hindari mekanisme coping yang tidak sehat seperti makan berlebihan, minum alkohol secara berlebihan, atau perilaku impulsif lainnya yang hanya memberikan solusi sesaat. Pastikan Anda juga mendapatkan tidur yang cukup. Kualitas tidur memiliki dampak besar pada kesehatan mental dan kemampuan. Nah, untuk menghadapi stres, usahakan untuk mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam dan jadwalkan waktu tidur serta bangun yang konsisten. Terakhir, perhatikan nutrisi seimbang Anda. Makanan yang Anda konsumsi secara langsung memengaruhi suasana hati dan tingkat energi Anda. Prioritaskan makanan utuh, buah-buahan segar, sayuran, dan protein tanpa lemak. Kurangi asupan gula, kafein berlebihan, dan makanan olahan yang bisa memicu perubahan suasana hati. Pilar keempat adalah membangun jaringan dukungan yang kuat. Manusia adalah makhluk sosial. Memiliki orang-orang yang bisa diandalkan dan dipercaya adalah fondasi penting untuk ketahanan mental yang kokoh. Ingatlah bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik memiliki sedikit teman sejati yang Anda percayai dan peduli, daripada memiliki banyak kenalan yang sifatnya dangkal. Fokuslah pada pembangunan hubungan yang mendalam dan saling mendukung. Praktikan komunikasi terbuka. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan atau berbagi masalah Anda dengan orang yang Anda percayai. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan apa yang Anda rasakan dapat secara signifikan mengurangi beban di pundak Anda. Selain itu, membantu orang lain juga dapat memperkuat rasa tujuan dan koneksi Anda sendiri. Ketika Anda memberikan dukungan kepada orang lain, Anda juga merasa lebih berharga dan berkontribusi positif. Dan yang tidak kalah penting, batasi diri Anda dari lingkungan negatif. Jauhkan diri Anda dari orang-orang atau situasi yang terus-menerus menguras energi Anda atau menyebarkan negativitas. Lingkungan di sekitar Anda sangat memengaruhi kesehatan dan kekuatan mental Anda. Terakhir, pilar kelima adalah menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Memiliki rasa tujuan yang jelas akan memberikan Anda alasan yang kuat untuk terus maju, bahkan ketika keadaan terasa sangat sulit dan tanpa harapan. Identifikasi nilai-nilai inti Anda. Apa yang paling penting bagi Anda dalam hidup? Apakah itu keluarga, kreativitas, keadilan, atau pertumbuhan pribadi? Hidup yang selaras dengan nilai-nilai Anda akan memberikan arah yang jelas dan kepuasan mendalam. Tetapkan tujuan yang bermakna, sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang sejalan dengan nilai-nilai. Anda akan memberikan Anda sesuatu untuk diperjuangkan.
Tujuan ini tidak harus selalu besar atau ambisius. Bahkan tujuan kecil seperti menguasai keterampilan baru atau membantu komunitas bisa sangat berarti. Dan jangan lupa untuk praktikkan gratitude atau rasa syukur secara rutin. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal kecil maupun besar yang Anda syukuri dalam hidup. Ini akan mengalihkan fokus Anda dari kekurangan dan masalah menuju kelimpahan dan kebaikan yang ada dalam hidup Anda, yang pada gilirannya akan secara signifikan meningkatkan optimisme Anda. Strategi praktis untuk memperkuat mental tahan baja. Selain pilar-pilar fundamental tersebut, ada beberapa strategi praktis yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat mental baja Anda. Pertama, selalu fokus pada apa yang bisa Anda kontrol. Seringkali, kita merasa cemas dan gelisah karena hal-hal yang berada di luar kendali kita. Belajarlah untuk dengan bijak mengidentifikasi apa yang sepenuhnya bisa Anda kontrol, pikiran, tindakan, dan respons Anda. Dan lepaskan hal-hal yang memang tidak bisa Anda kendalikan. Pendekatan ini akan secara drastis mengurangi perasaan tidak berdaya. Kedua, kembangkan keterampilan pemecahan masalah Anda. Ketika dihadapkan pada masalah, biasakan diri untuk memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Lakukan brainstorming berbagai solusi yang mungkin. Evaluasi pro dan kontra dari setiap pilihan, lalu ambil tindakan yang paling tepat. Ini akan membangun rasa kompetensi dan mengurangi tingkat kecemasan Anda. Ketiga, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Jangan menunggu keberhasilan besar untuk merayakan pencapaian. Akui dan hargai setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju tujuan Anda. Ini akan membangun momentum positif dan menjaga motivasi Anda tetap tinggi. Keempat, pastikan Anda mendapatkan istirahat dan rehat yang cukup. Burnout adalah musuh utama ketahanan mental. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi. Ini bukan kemewahan melainkan kebutuhan esensial. Kelima, belajarlah untuk memaafkan. Seperti yang telah kita bahas, memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, akan membebaskan Anda dari beban kemarahan dan kebencian yang memberatkan. Ini adalah tindakan proaktif yang membebaskan Anda untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Keenam, tingkatkan literasi emosional Anda. Bacalah buku-buku yang relevan, dengarkan podcast inspiratif, atau ikuti lokakarya tentang pengelolaan emosi dan kesehatan mental. Semakin banyak yang Anda tahu tentang cara kerja emosi dan pikiran, semakin baik Anda bisa mengelola diri sendiri. Ketujuh, latih fleksibilitas. Hidup ini dinamis dan penuh kejutan. Selalu rencanakan, tetapi bersiaplah untuk beradaptasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana awal. Semakin Anda bisa beradaptasi, semakin tidak rentan Anda terhadap kekecewaan dan tekanan. Terakhir, pilih lingkungan yang mendukung. Namenskui orang-orang di sekitar Anda, buku-buku yang Anda baca, media sosial yang Anda ikuti, les konten yang Anda konsumsi. Pilihlah sumber-sumber yang menginspirasi, mendukung, dan menyebarkan positivitas dalam hidup Anda. Mental tahan baja dalam praktik sebuah ilustrasi. Mari kita bayangkan seorang pengusaha muda bernama Rio. Bisnisnya tiba-tiba mengalami krisis parah akibat perubahan pasar yang tidak terduga. Jika Rio tidak memiliki mental tahan baja, dia mungkin akan panik, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, menarik diri dari pergaulan, dan pada akhirnya menyerah, kehilangan segalanya. Namun dengan mental tahan baja, Rio akan merespons secara berbeda. Dia akan menggunakan kesadaran diri untuk mengakui rasa takut dan frustrasinya, tetapi tidak membiarkannya melumpuhkan. Dia akan menerapkan pikiran fleksibel dengan melihat krisis ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai uji coba yang sulit. Lalu bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Untuk manajemen stres, Rio meluangkan waktu untuk berolahraga dan melakukan meditasi singkat demi menjaga pikirannya tetap jernih. Dia memanfaatkan jaringan dukungannya dengan menghubungi mentor dan beberapa rekan bisnis terpercaya untuk meminta saran dan dukungan. Tujuannya, mengingat mengapa dia memulai bisnis ini, yaitu untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan menciptakan lapangan kerja, memberinya kekuatan tak terbatas untuk terus berjuang. Akhirnya, dengan menerapkan strategi tindakan yang terarah, Rio menganalisis situasinya, mencari solusi inovatif, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan akhirnya menemukan ceruk baru yang tidak hanya membuat bisnisnya selamat tetapi juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Kisah Rio menunjukkan bahwa mental tahan baja bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk mengolah masalah menjadi peluang dan mengolah rasa sakit menjadi kekuatan yang luar biasa.
Memiliki mental tahan baja dan banting bukan berarti Anda tidak akan pernah merasa sakit, stres, atau kecewa. Sebaliknya, itu berarti Anda telah secara sadar mengembangkan serangkaian keterampilan dan pola pikir yang kokoh yang memungkinkan Anda untuk menghadapi badai kehidupan, belajar dari setiap kesulitan, dan muncul lebih kuat serta lebih bijaksana di sisi lain. Ini adalah investasi terbesar yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri, karena dampaknya akan terasa di setiap aspek kehidupan Anda, dari hubungan pribadi hingga kesuksesan karir, dari kesehatan fisik hingga kesejahteraan emosional yang mendalam. Ingatlah selalu bahwa resiliensi itu seperti otot, semakin Anda melatihnya secara konsisten, semakin kuat ia akan tumbuh dan melayani Anda. Mulailah membangunnya hari ini dengan langkah-langkah kecil, dan saksikan bagaimana Anda secara bertahap membangun mental tahan baja yang akan membawa Anda melewati segala badai, siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Apakah ada aspek lain dari ketahanan mental yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Atau mungkin Anda ingin menjelajahi lebih banyak strategi praktis untuk mengasah kemampuan ini? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,